Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hai. semuanya. Selamat datang di podcast yaitu Ruang Diskusi, di mana podcast kali ini yang membahas berbagai fenomena sosial baik di lingkup sosial maupun di masyarakat. Nah, kali ini ingin memperdalam mengenai fenomena sosial itu dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kami memperkenalkan diri, kami ingin memberitahukan dulu nih mengenai tema kali ini. Karena tema kali ini cukup spesial sekali kan? Iya, karena kita membahas fenomena yang pernah booming pada masanya. Ya. Jadi untuk tema kali ini yaitu mengenai analisis perceraian Gading Martin dan Giselle Anista dari perspektif konflik, mediasi, dan komunikasi yang efektif. Nah, pada episode kali ini kita nih akan membahas sebuah kasus nih yang cukup banyak sekali kan? Iya, banyak sekali. Jadi terutama nih untuk di lingkup Indonesia dulu ya, yaitu perceraian yang sangat booming di masanya, yaitu selebritis artis yang ternama kan? Iya, yang kelihatannya kemarin tuh sangat harmonis tapi tiba-tiba ada berita perceraiannya gitu. Nah, dari sini kan namun kan banyak nih pembahasan yang tidak akan berfokus pada gosip aja nih. Tentunya juga kehidupan pribadi mereka semata-mata, melainkan nih bagaimana nih sebuah konflik di rumah tangga Giselle dan Martin dapat dipahami nih melalui proses mediasi dan komunikasi yang efektif. Nah, untuk membantu kita memahami topik kali ini, topik yang sangat-sangat spesial kali ini, nih telah hadir bersama saya seorang pakar yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Di bidang komunikasi dan pendidikan psikologi. Iya. Kalau boleh tahu kita perkenalkan dulu namanya siapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Sukaina, saya mahasiswi psikologi Islam pada semester 4. Jadi di sini nih saya menjelaskan sedikit tentang komunikasi karena ini tuh salah satu tugas untuk pemantapan nilai akhir semester pada mata kuliah psikologi komunikasi. Berarti seorang pakar ini merupakan mahasiswa? Iya, mahasiswi. Mahasiswi, ya mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih ya sudah bisa hadir dan bisa berdiskusi untuk podcast kali ini. Ya. Baik, sebelum kita masuk nih mengenai tentang pembahasan utama yang lebih dalam lagi nih mengenai tentang mediasi, konflik yang efektif dan komunikasi nih. Kita boleh menjelaskan dulu ya. Menjelaskan lebih dalam lagi nih mengenai tentang mediasi, komunikasi dan konflik. Oke. Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan dulu apa sih 3 aspek penting itu. Ada 3, yaitu konflik, mediasi, dan komunikasi. Jadi konflik sendiri itu terjadi ketika perbedaan antara pemahaman satu orang atau dengan orang lebih atau sekelompok lainnya gitu. Terus untuk mediasi sendiri adalah proses ketika seseorang itu perlu untuk menyelesaikan konflik yang membutuhkan orang netral. Jadi orang netral itu sebagai pembantu untuk mediasi. Terus untuk komunikasi itu adalah bagaimana sih cara kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin sampaikan ke orang lain gitu. Jadi ketiga poin itu ya komunikasi, mediasi, dan konflik itu bersangkutan paut berarti? Iya, tentu sangat bersangkutan dalam aspek kita kehidupan sehari-hari. Kayak kita gini contohnya ini kan kayak komunikasi gitu. Ya, tapi sedikitnya jika ada komunikasi kan yang terutama pada komunikasi ini bisa melibatkan konflik kan? Iya, nah dari tutur kata kita sendiri. Iya, pembawaan kita gitu. Tapi sebenarnya konflik itu nggak semuanya bersifat negatif. Ada juga konflik yang bersifat positif. Kalau dalam catatan ya, konfliknya itu bisa membawa kita menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu, lebih maju lah. Terus medianya apa ini? Mediasinya itu kita kadang perlu orang netral. Contoh, misal salah satu keluarga sedang berkonflik nih, kayak misal
Gading Martin sama si Gisel Anastasia. Terus dia sebagai tim netralnya mungkin membawa dari orang hukum atau psikolog gitu. Ya. Berarti sangat lebih media ini sangat membantu banget ya. Iya, sangat membantu ketika orang lain berkonflik. Dengan catatan orang yang bermediasi ini harus netral, tidak berpihak di salah satu di antara keduanya. Tapi gimana jika berpihak? Nah, kalau itu sih kayaknya hampir nggak bisa ya. Berat kita, kan? Iya, berat, nggak boleh berat sebelah. Karena itu kita harus mengedepankan poin kenetralan. Berarti anggap aja kayak kita di peradilan. Iya, benar. Harus netral. Harus adil. Iya, adil. Oke, tadi kan kita membahas mengenai komunikasi nih. Jadi itu kan komunikasi itu adalah interaksi satu individu dengan individu lainnya. Ya, benar sekali. Jadi di mana tuh satu individu dan individu lainnya tuh berkomunikasi, berinteraksi yang lebih efektif. Nah, jadi kan sudah dijelaskan nih mengenai tentang komunikasi, gimana interaksi dengan satu dengan lainnya. Namun apa nih? Aku mau tahu banget nih mengenai komunikasi yang lebih efektif nih. Oh, yang lebih dalamnya lagi ya. Lebih dalamnya lagi nih mengenai komunikasi efektif. Oke, jadi sebelumnya kita dalam sehari-hari itu biasanya dalam berkomunikasi yang efektif tuh ada 7. Wah, banyak banget ya. Iya, banyak. Kenapa nggak 5 aja? Bisa tapi mungkin kurang. Jadi Kurang. harus 7 supaya lebih Berarti efektif gitu. misalnya 5 nggak efektif berarti? Hampir tapi Hampir. kurang lah. Oh iya. Boleh sebutin deh. Oke, satu dulu ya. Satu dulu, Jadi yang oke. pertama itu ada clear. Clear. Iya. Clear ini kan clear berarti selesai gitu. Bukan. Oh, bukan. Jadi clear itu tuh adalah pesan disampaikan itu secara jelas. Jelas, berarti harus detail, Iya. harus apa yang sudah disampaikan tuh harus benar-benar jelas tuh. Iya, bahasanya tuh mudah Bahasanya dipahami. Kayak bahasa kita kan paling umum bahasa Indonesia ya. Iya. Tuh. Terus yang kedua itu ada concise, yaitu ringkas. Jadi pesan itu harus disampaikan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Tapi gimana nih, misalnya seorang nih lagi ngomong, terkadang kan ada yang ngomongnya kayak berpikir dulu tuh, Oh, kayak iya. loading. Ya itu berarti komunikasinya kurang efektif gitu. Belum bisa dikatakan kurang efektif karena kadang ada situasi tertentu yang menyebabkan seseorang itu kan gagap. Oh iya benar-benar sih. Iya, gagap kan kadang kayak gugup gitu. Iya, gugup. Jadi solusinya kita dengarkan aja cara dia ngomong. Nanti siapa tahu setelah itu dia bisa lebih jelas. Berarti kita hargai dulu lah. Iya, hargai dulu. Iya. Terus tanyain maksud kamu tuh inikah gitu. Oh iya. Jadi semuanya tuh lebih mudah dipahami lah. Berarti memang harus benar-benar. Iya, harus benar-benar kita dengerin secara Iya. jelas. Terus Oke, tadi kan mengenai tentang pesan yang bertele-tele. Mungkin selanjutnya apa nih yang poin ketiga? Oke, jadi yang ketiga itu ada konkret. Jadi informasi itu disampaikan secara spesifik dan didukung data. Jadi misalnya nih datanya nih tidak spesifik dan juga informasinya nih tidak didukung oleh fakta. Jadi kayak dibuat-buat gitu. Nah itu bagaimana? Nah itu berarti tandanya komunikasinya nggak secara efektif. Karena komunikasi itu harus sesuai keadaan senyata-nyatanya gitu, sesuai apa yang terjadi di lapangan. Tapi ini aku nih dulu nih, sedikit ya nih. Oke, cerita sedikit ya ini ya. Mengenai tentang dulu kan pas di asrama nih. Ya. Kayak Asrama ada- mana ini? Asrama di sini lah nih. Oh, di kuliah. Ya. Oke. Nih mengenai tentang komunikasi nih. Adalah kayak ya anggapannya ini bercanda lah, tapi kan Oke. namanya kan dibuat-buat gitu. Oke. Kadang sesuai dengan fakta. Ya kesel lah aku lah. Nah, berarti ini kan merupakan aku berpikir baru aja nih berpikir, oh, berarti ini kan komunikasinya tidak efektif nih. Iya. Karena Karena sesuai dengan fakta. Karena sebenarnya komunikasi itu bisa aja sih sebenarnya kita bercanda dengan dibuat-buat gitu nggak sesuai fakta. Tapi kalau dengan konteks itu kita menjadi menyinggung perasaan orang lain Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bagus juga. Iya nggak bagus. Karena bisa merusak hubungan. Terus yang selanjutnya nih, kan tadi kan mengenai tentang informasi yang spesifik dan didukung oleh dengan fakta. Kemudian selanjutnya apa nih? Yang poin kelima nih. Jadi yang keempat. Keempat, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Jadi yang keempat itu ada correct. Jadi informasi itu harus disesuaikan secara akurat, tersusun secara logis dan teratur. Kayak apa nih misalkan teratur? Nah itu berarti nggak secara efektif karena komunikasi itu ya berpegang pada 7 ini. Berarti harus teratur, harus runut gitu. Iya runtut. Jadi sesuai urutannya itu harus jelas supaya kita tuh jadi nggak salah paham gitu sama apa yang ingin kita sampaikan. Iya. Nah,
selanjutnya nih mengenai tentang poin kelima nih. Poin kelima apa nih, boleh tahu? Jadi kelima itu ada koheren, yaitu pesan tersusun secara logis dan teratur. Kelima sebelas. Keenam gak sih? Keenam. Ya, Oke, yang keenam. sebelumnya sorry ya, jadi kita tuh agak gugup gimana gitu. Gugup banget nih, aduh, hai. Karena Mak sampai kayak- bingung. Iya, jadi ngeblank sedikit. Sorry ya. Jadi yang selanjutnya itu ada yang keenam, yaitu complete. Jadi informasi itu harus diperlukan disampaikan secara utuh. Secara memang benar-benar Iya, apa penuh, adanya, ya, secara apa-apa penuh. adanya. Jangan dipotong-potong. Iya. Karena kalau kita memotong-potong informasi itu bisa banget rawan terjadi informasi. Miskomunikasi. Iya, benar. Lalu timbul jadinya sebuah Kesalahpahaman. konflik. Iya, konflik. Nah, yang selanjutnya apa lagi nih? Sedikit lagi nih. Jadi yang terakhir itu ada courteous atau sopan. Jadi, nah tadi yang berhubungan dengan cerita kamu. Iya. Jadi sebelumnya komunikasi itu harus disampaikan dengan cara menghargai penerima pesan dan menggunakan bahasa yang santun. Berarti memang benar-benar harus ini ya. Iya, harus Sopan. sesuai sopan. Jadi kalau enggak tuh rawan banget terjadi masalah konflik gitu. Tadi kan 3 poin nih, yaitu mengenai tentang satu tadi konflik, kedua Mediasi, ketiga komunikasi yang komunikasi. efektif. Nah, tadi ini kita balik lagi di flashback ke sebelumnya nih mengenai tentang media nih. Oke. Kan media ini kan tidak hanya, kalau di zaman dulu kan kita media ini cuma sekedar Mediasi. informasi, Mediasi. terus mediasi, kemudian kita dapat informasi juga dari televisi, radio. Nah, Surat kabar juga ya. kan. Namun nih di zaman sekarang nih, zaman yang era modern nih, gimana nih? Modernisasi. Oke, jadi biasanya tuh kita kan sekarang komunikasi lewat chat atau real time. Jadi tuh pesan itu bisa disampaikan pada saat itu juga, nggak terhalang waktu. Kalau di zaman dulu kan karena kata kamu tadi komunikasi lewat kayak surat kabar, itu kan Iya. biasanya harus berhari-hari. Menghambat jadi kan? Iya, menghambat. Jadi sebenarnya kalau dari perkembangan zaman, komunikasi yang sekarang itu sangat bisa meminimalisir konflik karena jangka waktu gitu. Berarti anggapannya konflik ini lebih cepat selesai gitu ya, lebih mudah lah, Iya, lebih efisien lah. Iya, lebih efisien dari dibandingkan zaman dulu. ya. Kemudian nih mengenai tentang konflik nih, kan konflik tuh tidak hanya saja dari individu dengan individu lainnya nih. Iya, bisa juga soal kelompok gitu. Bukan hanya kelompok juga, Iya. tapi di ruang lingkup lain juga bisa. Oh Seperti iya di bisa. pendidikan, Iya, bisa kan? pekerjaan, masyarakat. Ya, jadi konflik tuh bukan hanya dari satu sisi aja. Bisa dari banyak aspek sebenarnya. Oke. Nah, nih, jadi kan kita tadi sudah membahas mengenai tentang inti atau pembahasan mendalam mengenai tentang konflik, mediasi, Komunikasi. dan komunikasi yang efektif. Nah, jadi kita flashback balik nih mengenai tentang kasus dari Gading Martin dan juga Giselle. Nah, sebelumnya tahu nggak ini artis ternama ini Oke. dari Gading Martin dan Giselle ini? Oke, jadi sebelumnya disclaimer ya, pada saat kejadian ini sebenarnya aku masih kecil, masih SD. Berarti sama dong. Iya, seumurannya berarti kita. Iya dong, Wih. pasti. Itu diperkiraan di umur 12 ya? Iya, 12 menuju 13-an lah. Ya, perkiraan itu dari kelas 6 mau ke kelas. Iya, mau kelas 1 SMP. Iya. Tapi sebelumnya untuk Gading sama Giselle ini aku nggak terlalu asing karena kebetulan dari kecil kan aku suka nonton TV nih. Ya, Terus sama aku juga suka nonton TV. Oh, iya. Aku suka biasanya ketika ada berita atau sinetron gitu, pasti ada kayak romantis ketika Iya. Gading Martin dan Giselle ini. Iya pasti ada kan, Pasti kan ada. dulu mereka pasangan bumi, Iya. karena romantis. Nah, jadi nih dari kasus tersebut mengenai tentang Gading Martin dan Giselle nih, dari kacamata pakar nih, apa nih yang sebenarnya terjadi nih yang bisa kita pelajari mengenai tentang kasus tersebut? Oke, jadi sebenarnya ya kasus Gading dan Giselle ini menarik. Justru karena semua orang tuh merasa punya akses ke kebenaran dari cerita tersebut. Padahal kita ini kan sebenarnya
nggak ngeliat secara langsung gimana sih kejadian rumah tangga mereka. Kita kan cuma ngeliat dari sisi luarnya aja, cuma dari bagian potongan kecil, fragmen-fragmen tertentu yang tersaring di lewat media sosial. Dan disitulah kadang naif realism tuh bekerja lebih kuat gitu. Berarti dari sini kan berarti informasi itu tidak utuh kayak kita diberikan itu, hanya setengah-setengah penggalan aja. Iya ya benar. kan? Nah, kan tadi membahas mengenai never realism. Nah, itu tuh apa sih? Aku jadi juga berpikir nih mengenai tentang never realism. Oke. Nah, kira-kira apa nih? Naif realism itu tadi Iya. ya. Oke, jadi dalam psikologi sendiri itu sebenarnya ada konsep naif realism dari tokoh psikolog dari Lee Rose. Jadi yaitu ketika kita secara otomatis tuh merasa perspektif kita tuh adalah realita. Jadi kita tuh beranggapan kita tuh benar dan siapapun yang berlawan dari kita tuh salah. Tambah lagi kan kadang ada confirmation bias, itu otak kita tuh terkadang biasanya tuh kayak beranggapan apa yang terjadi tuh yang paling benar gitu, yang kita percaya. Makanya kita tuh kadang butuh usaha sadar untuk benar-benar duduk dan bertanya, kira-kira benar nggak sih sudut pandang kita itu? Berarti harus meyakinkan dari diri sendiri. Iya, nah terus lanjut tadi ke topik pertama ya. Iya. Jadi publik itu kadang suka membentuk narasi sendiri. Jadi kadang kita tuh memilih sisi yang merasa kita tuh paling tahu, padahal kita tuh sebenarnya nggak benar-benar tahu. Padahal konflik itu kan dalam peringkat tuh pasti banyak ya konfliknya, nggak Iya. cuman apa yang kita lihat dari kamera aja. Kalau kita Mungkin di balik layarnya juga ada gitu. iya kan kita nggak tahu tuh behind the scene-nya. Terus kalau kita analisis dari Four Horsemen-nya Gottman, yang terlihat di permukaan tuh kadang seperti stonewalling. Itu salah satu atau kedua pihak tuh mulai menutup diri dari percakapan publik yang seringkali mencerminkan apa yang juga terjadi di dalam hubungan itu sendiri. Nah, dan ketika konflik itu akhirnya keluar karena publik, tekanan eksternal tuh jadi lebih kuat gitu. Justru kadang tekanan dari luar itu yang justru mempersulit resolusi yang sesungguhnya, karena tiba-tiba ada audiens saja tuh yang masuk ke dalam hubungan padahal mereka mah nggak tahu apa yang terjadi di dalam hubungan itu. Nah, jadi kan dari sini kan kita nih justru paling valuable nih dari kasus ini. Jadi dari kasus dari perceraian siapa tadi? Gading dan Gisel. Nah, iya tuh Gading dan Gisel. Ya. Nah, dari perceraiannya, tapi apa nih yang terjadi setelahnya? Mereka tuh berhasil membangun co-parenting, ya, yang fungsional untuk Gempi. Nah, dalam teori kebutuhan dan Burton, nah itu artinya mereka berhasil nih memisahkan konflik yang interpersonal dari kebutuhan yang lebih besar, yaitu keamanan dan identitas anak mereka, yaitu Gempi. Nah, dan itu tidak mudah juga karena banyak pasangan yang bercerai tapi tidak sampai ke sana berpikir. Iya, karena jujur susah banget. Susah banget tuh. Memendam ego kan itu. Iya. Untuk host sendiri tahu nggak arti co-parenting itu apa? Belum tahu sih. Oke, jadi co-parenting itu ketika dua orang yang sudah berpisah atau bercerai berdamai untuk berusaha memberikan anak itu menjaga tumbuh kembangnya secara baik gitu. Jadi kadang tuh kita kerjasama. Iya benar-benar. Nah lanjut ya, dari yang sudah disampaikan tadi mengenai co-parenting, banyak tadi teori-teori juga ya kan. Iya. Apa bedanya nih mendengarkan untuk menjawab versus mendengarkan untuk memahami dari pakar? Ini bagus banget nih pertanyaannya. Kadang kita tuh lupa gitu. Kira-kira kita tuh mendengarkan untuk menjawab atau mendengarkan untuk memahami. Karena yang satu itu kan fokus ke diri sendiri dan yang satu itu fokusnya ke orang lain. Nah, di sini menurut Rogers menyebutnya tuh active listening, dan ini tuh bukan cuman soal diam menunggu giliran bicara. Iya, benar-benar. Tapi kita tuh benar-benar hadir dan memantulkan balik apa yang disampaikan lawan bicara kita. Ironisnya tuh kadang orang yang merasa benar-benar didengar justru jauh lebih terbuka untuk mendengarkan balik. Jadi mendengarkan aktif itu bukan kelemahan, itu strategi komunikasi yang sangat powerful, efektif juga ya. Iya. Sangat bagus berarti. Iya. Nah,
Ngomong-ngomong nih mengenai tentang mendengarkan untuk menjawab atau mendengarkan untuk memahami nih, ada tak sedikit contoh gitu? Kalau ini ya, kalau dulu sih aku dinasehatin sama nenekku tuh gini, kenapa sih kita diciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Tahu nggak kenapa? Kenapa itu? Karena kita tuh disuruh untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena kan dari lisan nih terkadang banyak dosanya daripada Iya. telinga kan. Walaupun sebenarnya sama-sama bikin dosa, Iya. tapi kan lebih bagus tuh kita mendengarkan dulu gitu, Iya. baru kita Baru menyampaikan. Ya benar-benar. Mm. Oke nih, karena sudah di penghujung podcast nih, mungkin sudah banyak nih yang disampaikan, mulai dari yang mendalam hingga juga kasus. Nah, dari ketiga poin tadi mengenai tentang Konflik gitu ya. konflik, terus Mediasi. mediasi dan juga komunikasi yang efektif nih. Mm-mm. Kan sudah banyak nih. Mungkin apakah dari pakar nih sendiri nih Ada pesan gitu ada ya. pesan gitu mengenai Oke. tentang Kalau di orang sedang konflik menjalani konflik berat ya. Iya. Oke. Jadi pertama-tama ya kalau kita lagi ada konflik berat, kita tuh mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari satu pertanyaan jujur tuh ke diri sendiri. Iya. Apa sih yang sebenarnya aku butuhkan dari situasi ini? Bukan siapa yang benar, tapi bukan juga bagaimana caranya menang. Nah, kalau dari teori si Burton, kebutuhan dasarnya tuh bilang konflik yang paling dalam selalu berakar pada kebutuhan psikologis. Jadi karena itu tuh belum terpenuhi. Jadi yaitu identitas, keamanan, pengakuan. Jadi kalau kamu bisa menemukan itu, percakapan yang lebih produktif itu pasti bisa mulai terjadi. Dan kalau kamu merasa tidak bisa sendiri, mencari bantuan tuh bukan kelemahan. Berarti mencari bantuan itu adalah hal yang biasa kan? Iya, dan jangan malu untuk minta tolong. Karena kita tuh pasti perlu bantuan orang Iya. lain. Makanya kita tuh makhluk sosial. Karena Rasulullah juga ada satu hadis lah. Ya, bisa tolong sampaikan. Apa ya kira-kira? Dan ya Arabnya lupa tapi. Oh, yang apa Indonesianya aja. Ya, dan dalam kutipan Al-Quran nggak salah ya. Dan saling menolonglah di antara kalian. Wis. Nah, baik orang mukmin maupun orang mukmin. Nah, itu berarti kita harus saling menolong. Jadi jangan ragu kalau Iya. minta tolong ke orang lain, karena gimana pun juga pasti kita tuh masih perlu orang lain. Iya, karena sangat berkebutuhan juga itu. Iya, benar sekali. Oke, karena sudah berakhir dari pesan yang telah disampaikan oleh pakar, itu merupakan pesan terakhir mengenai tentang di tengah konflik berat ini. Terus selanjutnya kita akhiri ya. Iya, Untuk sampai ya pada akhir. Ya, untuk podcast hari ini. Semoga Semoga apa yang telah disampaikan oleh pakar menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga dapat diamalkan. hingga akhir zaman. Iya. Amin. Mungkin itu saja dari host, dari Dan pakar pakar. dan host. Saya Saya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.